Saya cuma minta sama Anda gini, kita Al-Fatihah, kemudian kita yakini bahwa Allah itu melakukan 3 hal. 1, menciptakan Anda. Nomor 2, menata seluruh faktor-faktor kehidupan Anda. Nomor 3, memperindah tatanan yang sudah ditata oleh Allah itu. Dan itu dirumuskan oleh 3 asma dia, 3 nama dia, yaitu Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Jadi nanti saya mohon Anda cuma 3 kali mengucapkan ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir. Itu tok. Mudah-mudahan malaikat nyatet, oh nggih sip kula laporaken niki unbro nggih dikabulno ngono kira-kira. Gitu ya. Nah, Dek, saya kembalikan ke semuanya yang bertanya tadi, termasuk yang didik anak. Tolong semua yang punya anak dan yang akan punya anak, jangan lolos dari 4 hal. Anakmu harus menguasai 4 ini, harus oke dengan 4 hal. 1, akhlak, tidak ada tawaran. Akhlakul karimah, tidak ada tawaran. Kudu, mutlak ya. Berarti akidah ya oke, syariat ya oke. Ya. Kalau ini bolong, saya tidak jamin yang lain-lainnya. Jadi akhlakul karimah kudu beres. Mau limo gak oleh temen. Ya. Nomor 2, kamu harus terapkan militer di rumahmu. Militer itu maksudnya gak putus anakmu dijak baris, latihan nembak, terus latihan manah sunah rasul, terus manai kadang nganggo tangan kadang nganggo sikil. Ono saiki manah nganggo sikil barang iki lho. Anakmu itu dilatih disiplin sekeras mungkin. Jangan terjebak oleh kata-kata anti kekerasan. Kalau di Unibra di sini dimulai kekerasan itu diganti. Salah. Violent itu bukan kekerasan bahasa Indonesianya, kekejaman. Anti kekejaman. Nek kekerasan lapo anti. Lah nek kon gak keras metenge ya apa? Kudu keras. Lah kalau tiang bendera lembek lah gak ngadeg genderone. Tiang harus keras. Tembok harus keras. Ya toh, ilmu itu keras. Limo adalah limo, keras. Kok anti kekerasan ya apa karepmu? Lah ngelemprok terus kan. Anti kekejaman. Bener gak? Kalau Anda di Unibro ganti itu tok, itu sudah revolusi besar. Udah lumayan. Anti kekejaman, bukan anti kekerasan. Kekerasan harus, tulang harus keras. Ndas gak keras sih lho. Kayak godir nih. Lah nek ndasmu godir ya apa? Ya kudu keras. Gimana toh ini bahasa Indonesia ini gimana toh ya Allah? Anti kekejaman. Oh, kekerasan belum tentu kejam. Halus pun bisa kejam, bener gak? Dan ya Allah, ya apa sih arek-arek iki kok keliru iki lho. Ngene, kon melendi tak tonyo raimu, tak nyek bapakmu. Melendi kon. Kejem di ngenyek bapakmu tak nonyo raimu. Utawa ngene wis gak nyek bapak wis. Kon milih tak kampleng tak idoni. Yang mana yang kejam? Yang lebih kejam kan ngidoni, karena itu menyangkut martabat. Kalau cuman dipukul itu hanya menyangkut fisik, meskipun sedikit dimensi martabat. Tapi kalau ngidoni, jundu apa? Yang jundu itu sudah mulai kekejaman. Apa mana kok nyeluk kon dengan nama bapakmu? Ya, misalnya loh, jenenge bapak sampean jenenge. Taiti, oke. Kon regane. Di, rene di. Gelem kan? Kalau langsung berabak toh, ya tak ya? Padahal apa salahnya? Wong itu nama bapakmu. Dan tidak ada urusan pukul, tidak ada urusan ngampleng, tapi itu kan kekejaman yang luar biasa, betul tidak? Tolong dibenahi itu mas apa? Kata itu adalah anti kekejaman, bukan anti kekerasan. Keras kok tidak boleh. Makanya yang nomor 2 tadi harus anak harus mengalami kekerasan. Kekerasan itu adalah sembayang titik, kudu gelem titik, tangi titik, wis jam 5:30 adus titik, keras.
Nek luwes gak sekolah anakmu. Ya gak? Nek lembek gak dadi kan. Mudah-mudahan ini kelihatannya cuma ilmu kata tapi ternyata sangat substansial. Iya Mas ya? Oke. Iki kan jawab. Dua ya. Akhlak, militer, disiplin. Nomor 3, akuntansi. Perkenalkan anakmu, biasakan anakmu untuk menghitung segala sesuatu, bukan ngitung dalam arti util, tapi memanage, ngerti hitungannya. Nek aku ngene ibuku atine ya apa, nek aku ngene guruku ya apa, nek aku ngene meneh terus aku ya apa. Jadi punya hitung-hitungan terhadap kehidupan. Syukur punya hitungan bisnis, punya hitungan manajemen. Tapi dengan akhlak yang bagus dan disiplin yang juga sudah bagus, dia tidak mungkin menjadi bisnis oriented atau kapitalis. Kapitalisasi boleh sebagai salah satu unsur dari karier yang berakhlakul karimah, tapi tidak boleh kapitalisme menjadi pusat perilaku hidupmu, kan gitu. Tapi tetap kudu ngerti. Tetap kudu ngerti yang ketiga, akuntansi ini, ya. Kecil diperkenalkan dijak ngitung. Arek cilik lak gak ro, Bu. Ono arek SMP kelas 1 ngomong ini. Mah, mbok sudah to ke ATM to. Kan tinggal ngambil. Lah gak ono duit. Gak iso jelasno ibune. Jadi anak itu dipikirnya kotak itu tempat uang, kita punya kartu tinggal ngambil. Kan padahal urusannya adalah kita punya simpanan apa tidak, kan gitu. Anak ini ndak ngerti. Nah harus dipingin ngerti. Jadi njaluk opo dikandani. Sik ya iki gak apa-apa tak tukokno tapi kan rule ya iki regane sakene meneh-meneh nek kon misale gak iso tuku ngene-ngene iki aja getun. Mulai saiki kudu sinau nyambut gawe, kudu sinau akuntansi. Jadi anak saya itu beli apa saja diajak ngitung sama ibunya. Bahwa kamu besok-besok belum tuh bisa beli ini. Kalau sekarang kamu ingin makanan ini, minuman ini, es krim itu, jangan lupa besok-besok kamu harus beli sendiri, tidak bisa mendapatkan saya atau ibumu untuk membelikan. Kamu harus mulai ngitung hidup. Jadi akuntansi itu maksud saya. Jadi muhasabah kalau bahasa Arabnya. Muhasabatul hayat. Nomor 4, IT. Jangan ada yang tidak menguasai IT. Di wilayah apapun, syukur Anda menjadi programmer. Sebab seluruh penipuan yang menyangkut Anda itu yang ngerjain adalah programmer. Singgarano konsentrasi sarafmu ngene mergo ndelok film ngene, omongan ngene, itu semua programmer. Jadi Anda harus jadi programmer. Paling tidak fardu kifayah. Harus ada di antara Anda yang menjadi programmer, gitu ya. Anda harus menguasai server, Anda harus menguasai macam-macam. Kalau perlu Anda juga hacker-hacker dan cracker-cracker. Dalam arti untuk perjuangan, gitu ya, dalam arti untuk perjuangan. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan ini membuat Anda mendapatkan listrik yang baru dalam hidup Anda. Dan saya minta maaf untuk semua kekurangan-kekurangan saya. Terus jawaban sing gak pas yo anjane gak ono sing pas temen ya. Engko sampean dolek isu-isu kan puzzlingnya akan ketemu. Insya Allah pada suatu hari semuanya itu akan berguna begitu oleh Allah dikasih listrik untuk merestui ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ya kan Anda tahu kita ini nggak percaya diri. Ini bangsa tidak percaya diri dan sombong dengan ketidakpercayaan dirinya itu, ya toh? Tidak berdiri dan mempertahankan tidak percaya itu dengan sangat sombong, betul nggak? Dan itu tidak hanya dalam arti psikologi sehari, tapi dalam arti undang-undang kenegaraan, sistem segala macam. Nah, Anda merindukan ada kontinuasi atau konversi dari Kutara Manawa ke Mataram Islam ke Republik Indonesia. Nah, ya ini butuh beberapa kemungkinan metode. Ada opsi revolusi, ada opsi subversi, ada opsi evolusi. Yang bisa Anda lakukan sekarang adalah subversi. Subversi itu artinya tidak harus berarti politik dan makar. Subversi itu artinya Anda punya substitusi ilmu yang Anda telusupkan ke dalam yang baku. Gitu loh. Jadi Anda harus ngerti kalau di zaman dari Kalingga sampai di zaman jauh sebelum Mojopahit sampai Mojopahit itu konstitusinya namanya Kutara Manawa.
Kalau mulai Demak sampai Mataram sampai hari ini Jogja Solo itu adalah konstitusi Mataram Islam. Itu bisa diambil dari buku Tajus Salatin, Bustanus Salatin, dan beberapa buku yang lain. Makanya kasus Keraton Jogja itu juga lambat atau cepat pasti akan kembali kepada pakemnya, yaitu konstitusi Mataram Islam. Wis ngerti toh kasus Jogja? Nah, kasus Jogja itu kan ada kekeliruan yang luar biasa. Misalnya Pangeran Mangkubumi wedok, jadi anak wedok diangkat jadi Pangeran Mangkubumi. Padahal dalam tradisi kita tanah air ini negara kan kita sebut tanah air lah. Tanah air, Ibu Pertiwi, ibu kotanya ibu kota, ya toh? Kan tanah air, itu wedok. Ibu Pertiwi wedok, bumi wedok, lah. Maka nek Mangkubumi kudu lanang. Wong jenenge wong kon Mangkubumi kok iya. Nek sing Mangkubumi ku wedok berarti lesbi, ngono lho rek. Gampang ae gak soal konstitusi, soal ilmu bahasa tok wis ngono iku, ngono ya. Sama dengan Hamengkubuwono terus diganti Hamengkubawono. Gitu ya. Karena tidak mengerti. Jadi awakmu ngerti handphone sama casing. Handphonenya itu Buwono, casingnya itu Bawono, ngerti? Keris karo rongkone iku Bawono, kerise Buwono. Alam semesta ini Bawono, penghuninya adalah Buwono. Kalau Anda adalah Sultan Hamengkubawono, berarti Anda adalah sekjen alam semesta yang ngurusi planet-planet dan galaksi-galaksi, berarti Anda adalah malaikat Jibril. Nah, kalau Anda panglimanya manusia, pengelolanya manusia, berarti Anda bernama Hamengkubuwono. Nek Bawono berarti malaikat Jibril. Terus Cak Nun kok ndak bantah? Loh, aku seneng loh, ternyata Sultan Jogja itu malaikat Jibril. Saya yes, ngono karya. Perlawanan itu macam-macam opsinya Mas ya. Jadi menurut saya ndak ada masalah. Saiki subversi contohnya ini Mas. Misalnya Pak Priyo kan PNS sampean. Nah, PNS ku sampean diganti. Kan pegawai negeri sipil, kudune pegawai negara sipil. Nek negeri ku duduk bahasa konstitusi, buku duduk bahasa hukum. Negeri itu kan sama country. Negeri itu kalau bahasa Inggrisnya country. Nek negara state. Tidak ada undang-undang negeri, yang ada undang-undang negara. Jadi kalau pegawai negeri dia enak karena tidak terikat undang-undang, karena negeri tidak ada undang-undangnya. Mulanya kudu diganti pegawai negara sipil. Karena tidak ada undang-undang yang menyangkut negeri, akhirnya disalahgunakan oleh pemerintah. Maka sekarang rektor ditaati oleh dekan, dekan ditaati oleh wakil dekan ditaati oleh semua pegawai yang ada di kantornya. Begitu kan? Orang yang kerja di kantor kabupaten taat kepada bupati, padahal tidak ada hak bupati untuk ditaati karyawannya. Tidak ada haknya. Yang ditaati bareng-bareng adalah undang-undang negara. Bupati harus taat kepada undang-undang negara. Semua pegawai di kantor harus taat kepada undang-undang negara. Bukan pegawainya itu taat kepada atasannya. Karena tidak ada di dalam klausul, kecuali undang-undang militer, bahwa atasan harus ditaati. Yang ditaati adalah hukum. Jare ngomong negara hukum. Nah, atasan sing kudu ditaati berarti negara atasan. Gak tau mikir bang fakultas hukum gini. Ya apa arek-arek? PNS saja sudah kalau itu Anda subversi itu lumayan banget Mas. Coba ya, bupati itu outsourcing toh. Presiden itu outsourcing toh. Tenaga kontrakan 5 tahun. Bener enggak? Terus yang kerja di kantor, di istana, di kementerian itu kan pegawai negeri yang sudah berpuluh-puluh tahun. Sekarang pelajari di Mojopahit kabinetnya bagaimana itu menentukan rubrikasi cara berpikir Mojopahit. Misalnya di Mojopahit ada Menteri Urusan Sudra dan Orang Asing, misalnya ya, takon Mas Agus, Pak Agus Sunyoto.
Saya kan ono kadang-kadang kementerian kadang 30, kadang 34, kadang 26, itu kan tergantung cara berpikir presiden nih. Di zaman Mojopahit lebih simple, lebih efisien. Wong asing itu disejajarkan dengan sudra. Wani kan pemerintah saiki. Oh saiki setiap orang asing dadekno brahmana kok. Ada kementerian itu tadi, kementerian urusan sudra dan orang asing. Ada kementerian menteri urusan jembatan ono. Karena jembatan ini diperlukan di mana-mana, wis pokoknya ono menteri yang urusannya jembatan tok, ngawasi jembatan tok. Juga kalau lebih makro Mas, kalau mau lebih makro tapi ini tidak usah detail ya, negara dan pemerintah harus dibedakan. Dicicil pokoknya kapan-kapan ya, paling tidak di pikiran kita. Kalau tidak belum bisa ngerubah ya yakin dulu di pikiran kita. Hayam Wuruk atau ibunya yaitu Tribuana Tunggadewi adalah kepala negara Mojopahit, Gajah Mada adalah kepala pemerintahan. Ngerti? Nek keuangan Tribuana Tunggadewi adalah bendahara, Gajah Mada adalah kasir. Kalau dalam keluarga, Tribuana Tunggadewi adalah kepala keluarga, Gajah Mada adalah kepala rumah tangga. Beda enggak dek? Rumah tangga sama keluarga? Sama enggak di rumahmu kepala keluarga sama kepala rumah tangga? Enggak sama toh. Kalau disamakan kacau toh, rancu toh. Lacinya aja beda kok. Bapak kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga. Indonesia ini sama, kepala keluarga sama kepala rumah tangga. Akhirnya gak karu-karuan. Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara apa lembaga pemerintah? Negara. Maka yang melantik harus kepala negara. KPK lembaga negara. Siapa yang nomor satu harus diawasi oleh KPK? Kepala pemerintahan. Betul enggak? Yaitu kepala rumah tangga kalau dalam. Jadi yang diawasi KPK itu nomor satu adalah kepala pemerintahan. Mbuh jenenge presiden, mbuh jenenge perdana menteri sakarepmu. Utawa jenenge rois ya gak apa-apa. Ya toh? Turune sampai nisor itu yang harus diawasi oleh lembaga negara. Karena Tribuana Tunggadewi dulu adalah segala hal mengenai polisi dan pengawasan, kalau Gajah Mada segala hal mengenai eksekusi. Ada pembagian yang sangat matang di Mojopahit dan sebelumnya dibanding sekarang. Lah saiki ya apa? Sing nglantik Gajah Mada, sing nglantik Tribuana Tunggadewi adalah Gajah Mada. Ngeluh lah sing ngene. Sing nglantik ketua KPK adalah presiden sebagai kepala pemerintahan. Karena kepala pemerintahan sama dengan kepala negara di Indonesia. Sampai nyecil iku Mas, wis ganjarane pol mlebu swarga dibolan-baleni karo Gusti Allah. Metu lebokno meneh, metu dilebokno. Wis gak karu-karuan sampean. Nah arek-arek iki lak gak mlebu-mlebu. Arek-arek iki umumnya gak mlebu-mlebu, gak jelas iki rapote gak jelas. Padahal wis liwat neraka suwe iku padahal. Tapi mlebu swarga gorong karuan, nek priya iki mlebu swarga. Cuman bagian sing ngisor dhewe. Aku bagian ndukur dhewe gak ono kancane. Wis akhir mudun, ngene jek kanca akeh ngene rek. Ya arek guyon tok iki. Bismillah terakhir. Kedaulatan Mas siapa yang terakhir tadi ya? Gak wis. Yang ini yang Mas Wiono sudah ya Mas ya. Prinsipnya seperti itu. Pertanyaan berikutnya juga soal kedaulatan rakyat kok. Ya Mas ya. Kedaulatan sangat luas Mas. Kedaulatan pertama harus Anda kedaulatan yang sifatnya individu. Gini. Cara berpikir gampangnya gini. Anda harus tahu dialektika mikro makro. Jangan berhenti mikro, jangan berhenti makro. Karena Anda itu ya mikro ya makro. Seperti Anda melihat gambar ini cekung apa cembung itu loh. Kadang ketok cekung, kadang ketok cembung. Demikian juga. Saya kan pernah bikin buku Indonesia bagian dari desa saya. Wes saiki tak praktis saya. Ya apa sih karepe kok Indonesia bagian dari desa saya? Karena cara berpikir saya kualitatif. Kalau ngomong teritorial, geografis, kuantitatif, desa saya bagian dari Indonesia. Misalnya
desa saya itu sudah terbangun sejak zaman Mojopahit. Di situ tempat tamu-tamu dari Cina, dari mana tempatnya di situ, sehingga dia terlindung, tidak dekat dengan desa-desa lain karena harus mandiri. Tamu itu harus safe. Nah, kalau sungai di desa saya dipakai untuk cuci, itu bagian dari Indonesia atau bukan? Itu kan sejak belum ada Indonesia sudah seperti itu. Artinya bukan faktor Indonesia. Ngerti ya? Kalau kita berpikir dinamis. Awakmu ngoyo, itu bagian dari Indonesia tak gak? Jadi masih gak Indonesia gak ono tetap, berarti dia bukan faktor Indonesia. Jadi sekarang kamu bagian dari Indonesia atau Indonesia bagian dari kamu? Indonesia bagian dari kamu. Di dalam perilakumu sehari-hari ada faktor Indonesia, ada faktor non Indonesia. Nah, tinggal di perusahaan saja yang faktor Tuhan berapa, faktor Islam berapa, faktor Indonesia berapa, faktor yang engkau sendiri berdaulat berapa. Kudu ono statistiknya. Gitu loh, Dek. Nah, dengan begitu baru kita bisa mengukur kedaulatan. Ojo kedaulatan digebiah-uyah, di segala hal kita harus berdaulat. Enggak. Kita hanya boleh berdaulat pada tempat yang tepat. Jadi misalnya kon mahasiswa dikongkon nggak skripsi, terus karena mentang-mentang berdaulat terus kondo, Pak nyun sewu nggih, kula lak bayar mriki niki. Kula ndamel skripsi tamboten lak sak karep-karep kula, sampeyan kok ngatur-ngatur kula. Ana mahasiswa ngono lak gak lulus sih. Mentak dia pikir kedaulatan itu seperti itu. Ana arek di ayo kerjain di papan tulis, Pak nyun sewu ya, Bapak itu kan dibayar di sini. Saya yang bayar. Lah kok sampai nyuruh-nyuruh saya? Nah, bukan itu kedaulatan dan bukan itu demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 rahasia mendidik anak agar tidak melanggar konstitusi. Salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sidik, yang berarti benar, jujur. Sifat ini tersematkan pada diri Muhammad jauh sebelum masa kenabian. Bahkan sifat jujur ini diakui oleh musuh-musuh Rasulullah, bukan hanya diakui oleh para sahabat dan pengikutnya. Betapa mulia sifat Rasulullah ini. Membahas sifat-sifat utama Rasulullah ini lebih jauh, Mbah Nun menjelaskan secara runtut sifat Rasulullah ini. Bahkan sifat-sifat tersebut dipahami dalam urutan yang bersifat kausatif. Menurut Mbah Nun, sidik artinya sungguh-sungguh. Kalau seorang sungguh-sungguh, maka akan bisa dipercaya ataupun amanah. Dan seterusnya akan tablik, mampu menyampaikan pesan dengan baik, serta fatonah atau memiliki kecerdasan. Bila kita melihat sifat sidik di dalam famili katanya, kata sidik ini berkaitan dengan kata sedekah. Sedekah artinya memberi tanpa disuruh memberi. Kalau manusia sidik artinya sungguh-sungguh sebagai manusia, maka dia pasti akan selalu tergerak untuk membantu tanpa harus disuruh. Dia akan memberi tanpa pernah diminta. Manusia yang bersungguh-sungguh pasti akan menolong orang. Naluri menolong orang ini akan selalu ada kalau manusia sungguh-sungguh berlaku sebagai manusia.
manusia yang tak tega, manusia yang mempunyai sifat tidak tegaan, azizun alaihi ma'anitum. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Walaupun ini adalah sifat yang Allah sematkan kepada Rasulullah, boleh dong pengikutnya juga mempunyai sifat ini? Karena sifat ini adalah esensi manusia, menjadi manusia esensial. Pada kenyataannya, banyak manusia yang tegel atau tega, lawan kata tidak tega, berita-berita di koran-koran, di televisi. Ada berita orang tua tega menyerahkan anaknya untuk disetubui dukun pesugihan agar si orang tua kaya. Ini hanya salah satu contoh ketegaan orang tua kepada anaknya. Banyak lagi ketegaan yang dilakukan oleh anak ke orang tua, pemimpin kepada rakyatnya, direktur kepada bawahannya, dan lain-lainnya. Padahal esensi manusia itu adalah hatinya, perasaannya, bukan otaknya atau pikirannya. Itulah kenapa pada waktu prakenabian Muhammad SAW dibedah dadanya untuk dibersihkan dan disucikan hatinya oleh malaikat Jibril. Bukti bahwa sifat sidik dimiliki oleh para rasul utusan Allah terdapat di dalam surat Maryam ayat 50. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik atau sidik dan mulia. Sifat jujur ini sangat penting dan menjadi dasar dari sifat manusia. Konsep kejujuran, berkata benar, dan tidak berbohong harus ditanamkan kepada setiap insan mulia saat dia lahir. Bahkan dimulai pada saat bayi di dalam kandungan ibunya. Kejujuran pada anak akan selalu tertanam dan selalu dibawa di dalam hati dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, apakah sifat-sifat dasar yang baik ini masuk dalam kurikulum dari setiap pembuat keputusan yang harus selalu ditanamkan, yang harus selalu diingatkan, yang harus selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Panduan dan kurikulum sekarang yang ada adalah untuk mencapai tumbuh kembang anak secara lahir. Program 1000 hari emas, program apa lagi? Adakah program tentang pembentukan insan mulia? Dengan cara apa? Mestinya kurikulum sifat-sifat esensial ini sangat penting. Tidak usah bicara tentang kejujuran yang sedikit agak abstrak. Budaya antri saja yang kita lihat sekarang ini mestinya ditanamkan sejak kecil, sejak TK. Terinspirasi pendidikan ini di Korea yang saya lihat, bagaimana anak-anak TK dikawal oleh gurunya untuk menyeberang jalan dan masuk ke istana kerajaan di Korea Selatan. Kemudian ada lagi budaya antri yang diajarkan pada anak-anak SD ketika antri di depan counter check-in di bandara. Dan sekarang saya melihat antrian di depan lift di rumah sakit. Bukannya antri dengan rapi dan mendahulukan yang keluar, serta mendahulukan yang sakit, yang terjadi adalah ketika pintu lift terbuka, maka antrian di depan lift yang tidak di dalam komposisi berurutan langsung menyerbu masuk lift tanpa memberi kesempatan yang di dalam lift keluar dulu. Inilah kita, inilah negara kita,
Sikap dan sifat dasar ini sangat penting ditanamkan sejak kecil. Ini esensial, jangan sampai kita hanya menciptakan generasi yang seperti robot, menjadi tukang. Bukan berarti tukang adalah hal yang bermakna negatif, melainkan ibarat tukang yang lebih banyak mengerjakan atau bersentuhan dengan benda mati. Yakni tanpa kita menyentuh sifat-sifat esensial manusia. Jujur, berkata benar, bisa dipercaya. Selalu bisa dipegang kata-katanya, jangan bersifat kedelai. Esok dele, sore tempe, pagi masih kedelai, sore sudah menjadi tempe. Sifat yang inkonsisten tak bisa dipercaya, apalagi kalau sifat ini dicontohkan oleh manusia yang berjuluk pemimpin. Apa jadinya terhadap yang dipimpinnya? Tidak bisa menjadi teladan. PR kita untuk membangun insan yang mulia, tidak hanya kata-kata dan tulisan insan mulia, akan tetapi diwujudkan dalam hal yang nyata. Pendidikan anak-anak harus selalu diberi sifat-sifat dasar yang mulia ini. Sekarang ini, penanaman sifat mulia ini menjadi sesuatu yang terpinggirkan. Bagaimana tidak? Orang tua akan lebih bangga bila anaknya sudah bisa membaca, menghitung, dan menulis mulai dari usia dini. Zaman sekolah di TK Bustanul Aftal, Aisyah, saya tidak merasakan tuntutan untuk bisa berhitung dan membaca. Kegiatan harian adalah kegiatan dunia anak, bernyanyi, menari, bermain, mendengarkan cerita dan kisah-kisah teladan, dan diajari berdoa, serta menghafal surat pendek. Kompetisinya adalah seputar itu, hafalan surat dan bernyanyi, tanpa ada juri dan penilai seperti layaknya dalam kompetisi. Di zaman sekarang ini lain ceritanya. Orang tua kebanyakan sekarang berlomba-lomba mengikutkan anak-anaknya dalam les berhitung, les membaca, les musik, dan les bernyanyi, les sempua, les vokal miliknya penyanyi A, les musik brand pemain band A. Orang tua zaman sekarang lebih bangga bila anaknya menang dalam lomba menyanyi, lomba main musik, dan tidak sedikit orang tua yang bercita-cita agar anaknya menjadi artis, penyanyi, pemain band, maupun pemain sinetron. Tetapi, sekali lagi, bukan berarti menjadi penyanyi, pemain band, atau artis sinetron bermakna negatif atau tak ada dari mereka yang baik. Ini soal betapa terpinggirnya pendidikan nilai, sikap, dan akhlak. Walaupun ada orang tua yang bangga dengan anaknya yang akhlaknya baik, apalagi juga pintar mengaji dan hafal Al-Quran. Akan tetapi, jumlahnya tidak banyak. Bahkan bisa dikategorikan langka. Lalu harus bagaimana? Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.